Hijriah. Belum ada kalender Hijriah. Kalender Hijriah itu ada di zamannya Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Kalender Hijriah ini ada pada zaman Umar radhiyallahu anhu, itu asal atas permasalahan yang disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari ketika dia kesulitan mendata surat-surat atau dokumentasi karena tidak ada tahun. Kebiasaan orang Arab kalau dia data dokumentasinya itu hanya tanggal dan bulan, tidak ada tahun. Nah, maka menyuratlah Abu Musa al-Asy'ari kepada Khalifah Umar bin Khattab. Menanggapi surat itu, Khalifah Umar bin Khattab membuat satu tim. Di antara anggota tim itu adalah Ali bin Abi Thalib. Maka ketika ditetapkan tahun awal pertama tahun Hijriah itu, banyak usulan yang masuk. Di antaranya ada yang usul dimulai dari lahirnya Nabi. Ada lagi yang usul dimulai dari wafatnya Nabi, tahun wafatnya Nabi. Atau dimulai dari turunnya Al-Quran. Atau dimulai dari peristiwa-peristiwa yang lebih besar yang lain. Tapi ternyata yang diterima usulannya adalah usulannya Ali bin Abi Thalib yang mengatakan kita mulai tahun Hijriah atau kalender Islam ini dimulai dari tahun hijrahnya Nabi. Tahun hijrahnya Nabi. Nah, karena itu ditetapkan di situ dimulai di tahun hijrahnya Nabi. Nah, maka dalam memahami kalender tahun Islam tidak bisa lepas dari memahami makna hijrah itu sendiri. Itu yang pertama. Saya petakan dulu baru saya jelaskan. Yang kedua, seperti di dalam Al-Quran disebutkan bahwa di surah At-Taubah ayat 36 bahwa jumlah bulan itu ada 12. Itu menjadi ketetapannya Allah sejak penciptaan langit dan bumi. Inna iddatas syuhuri indallah, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Dan dalam kalender Islam 12 itu dimulai dari Muharram, diakhiri dengan Zulhijjah. Diawali Muharram, diakhiri dengan Zulhijjah. Pada prinsipnya bulan Muharram itu tidak pernah dikenal oleh orang Arab, enggak. Orang Arab itu memulai bulan pertama dalam kalender Arab disebut As-Safarul Ula, bulan Safar yang pertama. Baru bulan Safar yang kedua. Kemudian Rabiul Ula, Rabiul Tsani, kemudian Jumadil Ula, kemudian Jumadil Tsani, baru Rajab. Jadi Safar Ula itu diganti dengan nama Muharram. Jadi Muharram itu dicetuskan di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, pertanyaannya nanti menarik. Kenapa mesti dimulai dengan Muharram dan diakhiri dengan Zulhijjah? Apa hubungannya antara Muharram dengan Zulhijjah? Di situ rahasianya, Pak. Kalau mau dipahami perjalanan waktu dalam satu tahun. Di situ rahasianya. Baik. Kita lihat apa artinya Muharram. Apa artinya Muharram? Muharram itu berarti buah yang dimuliakan dan yang kedua yang terlarang. Apa hubungannya antara
yang dimuliakan dengan yang terlarang, hubungannya adalah tidak akan tercapai sebuah kemuliaan dalam kehidupan kalau tidak ada yang terlarang atau tidak meninggalkan yang terlarang. Maka cara untuk sampai kepada kemuliaan dalam kehidupan mesti meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul itu pasti berujung kepada kehinaan kalau tidak diindahkan, kalau tidak ditinggalkan. Karena semua yang terlarang itu buruk, tidak dibutuhkan, tidak diinginkan oleh manusia. Manusia ketika mau mulia mesti meninggalkan apa saja yang terlarang, maka dia akan sampai kepada kemuliaan. Jadi oleh karena itu di bulan Muharram ini yang perjuangan yang paling utama adalah tinggalkan yang haram. Tinggalkan. Kalau bapak biasa berdusta, tinggalkan dusta. Kalau bapak biasa gosip, ini biasa gosip, tinggalkan. Kalau bapak biasa menyakiti tetangga, tinggalkan. Semua kelakuan-kelakuan buruk yang biasa kita lakukan, masuk tanggal 1 Muharram, bertekadlah untuk meninggalkan semua itu. Maka insya Allah sampai kepada kemuliaan. Itu. Kalau tidak, sulit. Saya kasih contoh. Bapak rajin salat, rajin puasa, tapi tidak tinggalkan dusta, tidak ada artinya. Bapak rajin nyumbang sama orang, tapi bapak tidak sakiti orang lain, tidak ada artinya. Maka ada sebuah riwayat yang mengatakan, jangan tertipu oleh seseorang yang ibadah salatnya banyak, puasanya banyak, tapi dia khianat, dia tidak jujur. Dia tidak jujur, pasti dia khianat. Kalau dia tidak jujur, dia pendusta dan dia khianat. Artinya apa? Salat puasa yang dia lakukan tidak mengangkatnya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Berarti disfungsi ibadahnya. Nah, jadi meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perjuangan yang mesti ditegakkan. Saya kasih contoh lagi. Menurut bapak dan ibu, apa itu kerugian? Yang mana dibilang rugi, Pak? Kalau bapak berdagang modalnya 500.000, yang kembali setelah berusaha berdagang 450, rugi tidak? Rugi kan? Kalau yang datang 550.000, untung. Oke. Dalam pandangan Al-Quran, perhatikan itu ayat surah Al-Asr. Innal insana lafi usr wal asr, demi waktu, demi perjalanan waktu kehidupan, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Pertanyaannya, apa yang dimaksud kerugian? Di dalam Al-Quran, ayat tentang kerugian itu ada sekitar 67 ayat. Dan tidak ada definisi kerugian dari 67 ayat itu yang menjelaskan bahwa kerugian itu adalah rugi dalam perdagangan. Tidak ada. Rugi terkait dengan harta,
dan materi. Tidak ada, Pak. Tetapi yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang kerugian adalah kerugian yang terkait dengan rohani. Itu. Maka orang kafir itu orang merugi. Orang munafik itu orang merugi. Orang syirik itu orang merugi. Orang pendusta itu orang merugi. Pengkhianat itu orang merugi. Itu yang disebut orang yang jauh dari Al-Quran itu orang merugi. Itu yang disebut rugi, yakni kerugian yang terkait dengan rohani. Bukan kerugian yang terkait dengan harta dan kedudukan yang seperti kita pahami. Bukan itu. Kata Nabi, orang yang paling rugi itu adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk mencari dunia. Itu orang paling rugi. Orang yang menghabiskan umurnya untuk mencari dunia tapi rusak akhiratnya. Itu orang paling rugi, Pak. Dan kata Nabi, orang yang seperti ini adimit taufik, tidak berada dalam petunjuk Allah. Itu orang yang merugi. Al-khasiru, orang yang merugi itu adalah siapa? Yang tidak melakukan gerakan perbaikan terhadap akhiratnya. Itu orang yang merugi. Yang tidak melakukan perbaikan terhadap akhiratnya. Itu orang yang merugi. Contoh, Bapak punya penyakit iri hati. Penyakit hati, iri hati. Tapi kita tidak pernah berusaha untuk menghilangkan penyakit itu dari hati. Itu orang merugi. Bapak punya penyakit suka marah. Sedikit-sedikit marah. Tapi tidak pernah berusaha untuk mengendalikan amarah. Bahkan menikmati amarah. Itu orang merugi. Ibu punya kebiasaan cerita keburukan orang lain. Tapi tidak pernah merasa salah. Itu orang merugi. Dia tidak pernah mengurus penyakit-penyakit hatinya. Yang dia urus hanya fisiknya semata. Itu orang merugi. Di bulan Muharram ini kita harus mengevaluasi diri kita. Menanyai diri kita. Apakah di akhir bulan Zulhijjah ini perjalanan waktu kehidupan kita itu merugi atau beruntung? Itu saja. Kalau Bapak berpindah dari Zulhijjah ke Muharram dengan penuh penyakit-penyakit hati, berarti perjalanan waktu tahun 1445 Hijriah kemarin itu merugi. Maka perbaiki di awal tahun 1446 Hijriah di bulan Muharram. Perbaiki. Maka Ibnu Ata'illah berkata dalam kata hikmahnya, asrakal bidayah asrakatin nihayah. Orang yang memulai dengan cahaya, dengan kebaikan, dengan kemuliaan, dengan ketaatan, dengan meninggalkan yang dilarang oleh Allah, asrakatil bidayah, maka dia akan berakhir asrakatin nihayah, maka dia akan berakhir dalam cahaya. Artinya dia ingin memulai, kalau orang memulai dengan kebaikan, maka insya Allah dia berakhir dalam kebaikan. Tapi kalau orang memulai dengan keburukan, kemungkinan besar dia juga berakhir dalam keburukan. Maka mulailah
di tahun 1446 Hijriah di bulan Muharram ini dengan satu tekad. Apa itu? Saya ingin berubah menjadi lebih baik. Punya tekad. Saya ingin berubah menjadi lebih baik. Dalam kata hikmah yang lain, Ibnu Athaillah mengatakan, tanda kesuksesan, terima kasih. Tanda kesuksesan di akhir adalah ar-ruju'u ilallahi fil bidayah. Tanda kesuksesan di akhir adalah kembali kepada Allah fil bidayah, sejak awal. Jadi kalau memulai sesuatu kita kembali kepada Allah, insya Allah kita sukses di akhir. Tapi sejak awal kita tidak bersama Allah, sulit untuk bisa sukses di akhir. Karena pemulaannya sudah salah. Ini prinsipnya di bulan Muharram. Jadi di bulan Muharram itu mesti dimulai dengan kebaikan. Mesti dimulai dengan tekad yang kuat untuk merubah diri jadi lebih baik. Mesti dimulai dengan program-program meningkatkan diri, memperbaiki urusan hati dan memperbaiki urusan akhirat. Itu mesti tekadnya kuat. Bismillah. Saya kasih contoh lagi. Yang diawali dengan permulaan, ujungnya juga dengan permulaannya dengan kebaikan, ujungnya dengan kebaikan. Saya kasih contoh. Kalau Bapak buka surah Al-Fatihah, Quran itu dibuka dengan apa? Surah Al-Fatihah. Ya toh? Diakhiri dengan surah An-Nas. Kita coba ini. Jadi anggaplah ini Quran, dari Quran ya. Amal atau Amal. Saya kasih pindah ini ke bawah aja, Amal. Ya, dibawa saja ya. Capek gak berdiri. Ini mah bersih. Bisa aja? Biar saya angkat. Capek gak berdiri. Kurang istirahat. Baik. Tapi ini Quran ini kitab kehidupan Bapak. Jadi Quran itu adalah kitab kehidupan. Kitab kehidupan. Quran yang kitab kehidupan ini dimulai dari surah Al-Fatihah, diakhiri surah An-Nas. Perhatikan di surah An-Nas. Saya mulai dari surah An-Nas. Di surah An-Nas disebut di situ 3 yang menunjuk makna Tuhan, dan makna Tuhan ini dihubungkan dengan manusia. Pertama, kul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas. Lalu malikin nas. Lalu ilahin nas. Rabb Allah, Malik Allah, Ilah Allah. Lalu disambung, dikuatkan, dihubungkan dengan kata An-Nas. Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin. Kita terhubung sebagai manusia, kita terhubung dengan Allah sebagai Rabb. Allah adalah Rabb. Kita terhubung dengan Allah sebagai pemilik, penguasa kita. Kita terhubung dengan Allah dengan sesembahan kita, penyembahan kita. Artinya, kalau Bapak terhubung dengan Allah dalam 3 makna ini, Bapak terlindungi dari bisikan-bisikan iblis yang menyesatkan. Maka di situ kul a'udzu birabbin
malikin ilahin min syarril waswasil khannas. Surah An-Nas surat terakhir dari kehidupan. Maka surah An-Nas ini ingin menegaskan kepada kita, tinggalkan kehidupanmu di dunia, akhiri kehidupanmu dengan di dunia dengan berada pada 3 kesadaran. Anda sadar bahwa Allah adalah Rabbmu, Allah sadar bahwa Allah adalah penguasamu, pemilikmu, dan Anda sadar bahwa Allah adalah sesembahanmu. Kalau kematian itu dalam kesadaran ini namanya husnul khatim. Maka berakhirlah di situ. Tapi orang sulit bisa berakhir di sini kalau awalnya tidak memulai dari situ. Saya ulang, orang sulit berakhir di sini kalau awal kehidupannya tidak dimulai dari situ. Pertanyaan saya, kita lihat surah Al-Fatihah. Ada enggak kata Rabb di surah Al-Fatihah? Ada ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada enggak kata Malik? Ada. Maliki Yaumiddin. Ada enggak kata ilah? Tidak ada. Secara teks, tapi secara makna ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Al-Fatihah ingin bilang, mulai kehidupanmu dengan bersandar kepada Allah sebagai Rabbmu, sebagai pemilik dan penguasamu. Kalau kau sadari ini, maka sembahlah Allah dalam ketunggalannya. Jangan riya, jangan sum'ah, jangan ujub. Kalau ini dilakukan, ihdinas siratal mustaqim, engkau kokoh di jalan yang lurus. Kalau kamu sudah kokoh di jalan yang lurus, sulit setan untuk bisa menggelincirkan. Karena kehidupan dibangun dengan 3 kesadaran tadi, yakni bersandar kepada Allah, memuji dan bersyukur kepada Allah, karena Allah adalah Rabbul Alamin. Dia pemilik, penguasa kita, dia sesembahan kita, dia Rahman, dia Rahim. Kalau kesadaran bangunan kehidupan ini dibangun dengan kesadaran yang ada dalam surah Al-Fatihah, maka Bapak Ibu insya Allah berada siratal mustaqim. Siapa penghuni siratal mustaqim ini? Nabi, Rasul, Siddiqin, Syuhada, wassalihin. Orang yang berada dalam derajat kenabian dan kerasulan, Siddiq, Salihin, Syuhada, insya Allah terlindungi oleh Allah min syarril waswasil khannas. Terlindungi dari kejahatan bisikan-bisikan setan. Apa itu setan manusia atau setan jin? Itu. Jadi siapa yang memulai dengan cahaya, dia akan berakhir dalam cahaya. Kalau mau sukses hidupnya, mulailah dengan kembali kepada Allah, insya Allah akan sukses di akhir. Itu. Mulailah dengan kembali kepada Allah, insya Allah akan sukses di akhir. Itu contoh, Pak. Contoh kedua, pasti kita sudah hafal ini doa. Bismika ahya wa bismika amut. Atau kita balik, ada doa riwayat lain mengatakan bismika amut wa bismika ahya. Jadi ada dua itu doa. Allahumma bismika ahya wa bismika amut.
Ya Allah, dengan namamu aku hidup, dengan namamu aku mati. Tapi ada doa riwayat lain mengatakan, Allahumma bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku mati, wa bismika ahya, dan dengan namamu aku hidup. Ini doa berbeda lapas, tapi maknanya luar biasa. Nah, saya kasih pemahaman. Allahumma ya Allah, bismika amu ahya, dengan namamu aku hidup. Maksudnya hidup di lido. Bismika amut, dengan namamu aku mati. Aku akhiri hidupku di dunia untuk dengan mati, untuk masuk kepada kehidupan di akhirat. Tapi aku mulai kehidupanku di akhirat dengan, jadi doa yang kedua, bismika amut, dalam kematianku aku bersandar kepadamu, maka ketika engkau bangkitkan aku nanti di akhirat juga aku bersandar kepadamu. Jadi Bapak hidup dengan bersandar kepada Allah di dunia, nanti matinya insya Allah dengan bersandar kepada Allah ketika sakarat. Ketika Bapak sudah mati, pindah ke alam akhirat, berada di kuburan, nanti dibangkitkan dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya kalau Bapak bangun dari tidur, Bapak langsung bilang, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Aku memuji Allah. Nanti kalau orang dibangkitkan di hari kemudian, itu ada orang yang berkata, aku memuji Allah. Alhamdulillah. Allah telah menghidupkan kami kembali setelah kami mati. Dia bersyukur itu. Dan dia bilang, kami kembali kepadamu ya Allah. Kalau ini ada dalam kesadaran kehidupan kita, Pak, insya Allah sukses kita, hidup kita sukses. Nih. Jadi mulai hidup dengan bismika, dengan namamu. Mulai hidup dengan bismika, dengan namamu. Apa arti dengan namamu? Itu artinya bersandar kepada Allah. Makna bersandar inilah ditunjuk oleh huruf B. Dan kalau saya jelaskan ini huruf B, sudah masuk Isa kan? Belum? Baik. Saya mau bilang sebelum saya jelaskan huruf B ini, saya jelaskan dulu ini. Bahwa mati itu adalah bahwa mati itu saudara dengan tidur. Mati itu saudara kembar dengan tidur. Makanya kalau Bapak mau tidur baca doa tadi. Karena sebenarnya kalau Bapak tidur, Bapak mati. Jadi berapa kali kita mati dalam 1 bulan? Jadi tiap malam kita mati, Bapak. Hidup kita di waktu siang. Malam adalah waktu mati. Tapi kita tidak pernah sadari itu. Bahwa mau lagi menuju kepada kematianku. Di dalam As-Sumat dijelaskan. Kalau Bapak tidur, ruhnya Bapak, jiwanya digenggam oleh Allah. Kalau Bapak masih punya waktu kehidupan yang tersisa, dikembalikan, Bapak terbangun. Kalau tidak, dipegang erat, Bapak mati. Jadi itu mati dekat sekali dengan kita. Makanya Tuhan ingatkan di surah Al-Asr itu, wal asri, demi waktu asar, innal insana lafi khusr. 3 kali Tuhan menekankan, demi waktu asar. Manusia, demi waktu asarmu. Apa itu waktu asarmu? Waktu senjamu. Apa itu waktu senja? Waktu yang dekat dengan kematianmu. Nih. Innal insana, inna, sesungguhnya manusia itu
Lapi, benar-benar di dalam kerugian. 3 kali Tuhan tekankan. Di waw kasam, di huruf taukid inna, dan lam taukid lam, lapi. Bahwa kita berada dalam kerugian. Maka Tuhan ingin ingatkan, di waktu asarmu hati-hati. Di waktu menjelang kematianmu hati-hati. Jangan sampai kamu berada dalam kerugian. Maka Tuhan mau bilang, di waktu asarmu jangan kau terputus denganku. Jangan kamu lepaskan kesadaran ketuhananmu. Jangan kau lepaskan pengakuanmu, ketaatanmu akan aku, kata Allah. Itu. Karena kalau itu terlepas, kita berada dalam kerugian abadi. Maka di waktu asarmu, kokohlah dalam keimanan. Di waktu asarmu, kokohlah dalam amal salehmu. Di waktu asarmu, persiapkan dirimu untuk menerima kebenaran. Di waktu asarmu, bersabarlah. Persiapkan dirimu untuk menerima, untuk bersabar. Dan berilah nasihat kebenaran kepada orang lain, dan berilah nasihat kesabaran kepada orang lain. Itu. Kalau di waktu asar ini terpelihara iman, amal saleh, nasihat kebaikan, dan nasihat kesabaran, insya Allah kita terbebas dari kerugian. Bisa terbebas dari kerugian. Bagaimana caranya? Awali dengan meninggalkan yang haram, dan menegakkan yang diperintahkan oleh Allah. Ambil yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang. Insya Allah kamu akan berujung di Zulhijjah. Zulhijjah. Apa itu Zulhijjah? Zul itu pemilik, Al-Hijjah itu hujjah kebenaran. Orang yang sampai pada hujjah kebenaran. Siapa hujjah kebenaran? Allah, Muhammad, Al-Quran. Allah, Muhammad, Al-Quran. Itu hujjah kebenaran. Maka di ujung kehidupan kita setiap akhir tahun, yakni di bulan Zulhijjah, mestinya kita berada pada kesadaran hujjah kebenaran tadi. Dan ini dimiliki orang yang pergi haji. Kalau hajinya mabrur. Tapi kalau hajinya tidak mabrur, tidak memiliki ini. Itulah sebabnya kenapa bulan Zulhijjah itu juga adalah bulan haji. Nah, nanti kalau ada waktu saya jelaskan ini. Kalau masih mau Pak, saya jelaskan setelah Isya. Kalau tidak, kita tutup sampai di sini karena sudah masuk azan ya. Sudah ya? Baik ya, saya kira cukup Pak ya. Nanti kalau Bapak masih butuh penjelasan ini, dari Zulhijjah itu apa yang harus dicapai di bulan Zulhijjah sebagai buah dari Muharram, saya sampaikan setelah salat Isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.